أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum mulai kajian mari sama-sama kita memohon kepada Allah, semoga yang hadir pada subuh kali ini Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Allah sehatkan badannya, keluarganya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, dan Allah sampaikan dirinya, keluarganya dan lingkungannya kepada bulan Ramadan insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh kali ini kita sampai kepada materi yang sering orang Indonesia salah atau keliru dalam penyebutannya. Perkara apa itu ujian, apa itu musibah, dan apa itu azab. Ujian untuk siapa, musibah untuk siapa, azab untuk siapa. Agak dengung ya. Ujian, musibah dan juga azab, hampir rata-rata di antara kita sering salah penyebutan. Sholat enggak, ngaji enggak, ke masjid enggak, tiba-tiba kena sesuatu bilangnya gua lagi diuji sama Allah. Padahal sholat enggak. Ya bahasanya sekolah enggak, apa enggak, masa ia ngerasa sedang diuji. Lalu bagaimana posisi ujian yang sebenarnya, musibah yang sebenarnya, dan azab yang sebenarnya seperti apa? Kita baca hadisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin. Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, baik berupa rasa lelah, wala wasabin rasa sakit, wala hamin rasa khawatir, wala huznin rasa sedih, wala adza wala ghammin atau gangguan atau keburukan dari orang lain, wala ghammin rasa gelisah, hatta syaukah yushakuha sampai seandainya ada duri yang melukai dirinya, illa kaffarallahu biha min khatayahu. Jika itu terjadi padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala kesalahannya. Artinya apa? Apapun yang menimpa seorang manusia muslim, ingat muslim, perlu nggak dia jadi mukmin?
Ada nggak orang di antara kita dia muslim tapi belum mukmin? Ada banyak. Dia sudah muslim tapi belum mukmin. Lahir dari ayah ibu muslim, tapi masih ragu dengan keberadaan Allah, belum sempurna imannya, masih tidak menjalankan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, belum sempurna imannya, belum bisa dikatakan sebagai mukmin. Kemudian dalam hadis ini kita bisa menyimpulkan 3 hal. Yang pertama, bahwasanya seorang muslim, seorang mukmin itu ditimpa sesuatu, ada 2 penamaan yang tepat. Satunya ujian, satunya lagi musibah. Apa itu ujian? Ujian itu asal katanya atau maknanya adalah ibtila atau ikhtibar atau imtihan, sesuatu yang Allah timpakan kepada seseorang yang gara-gara itu orang itu mengambil pelajaran. Apa contohnya? Tapi ingat, ujian itu tidak selamanya bentuknya pahit. Ujian itu ada yang manis, ada yang pahit. Ada di makalah itu saya sudah tulis itu. Ada ujian yang menyenangkan, ada ujian yang menyakitkan. Contoh ujian yang menyenangkan apa? Yang pertama, duit banyak tapi pelitnya luar biasa. Duitnya banyak, pelitnya masya Allah. Contohnya lah bagaimana? Dia duit di kantongnya, di rekeningnya ada 10 miliar. 10 miliar nih Pak di rekening kantong. Ada pengurus masjid minta proposal buat perbaikan kamar mandi atau proposal buat kegiatan Ramadan. Datang proposal ke masjid, hatinya ngegerundel. Proposal mulu masuk. Padahal duitnya 10 miliar. Udahlah hatinya ngedumel, pas ngasih uang ke proposal cuma 100.000, duitnya 10. Ini orang sedang diuji oleh Allah. Punya duit banyak tapi pelit. Saya punya duit 20 juta. Atau jangan saya lah, bapak-bapak nih, terjadi kepada kita punya duit 20 juta. Tetangga sakit butuh duit 10 juta. Ngasih pinjem apa bilang, aduh lagi gak megang duit nih. Kira-kira bapak akan ngasih yang mana? Ngasih pinjem apa ngomong, aduh maaf Pak, saya lagi gak megang duit. Kira-kira pilih yang mana Pak? Yang terakhir. Yang terakhir apa yang pertama? Tapi insya Allah jamaah Al-Muharram ngasih pinjem ya Pak. Jamaah Al-Muharram itu kaya tapi baik insya Allah. Amin. Duit banyak tapi pelit terkadang menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Duit banyak tapi bikin dosanya juga banyak. Pak, mohon maaf, banyaknya terjadi perselingkuhan karena suaminya banyak duit, istrinya banyak duit. Ada nggak orang fakir miskin berani-beraninya dia main perempuan? Kagak ada Pak, yang kagak punya duit. Orang banyak duit diuji oleh Allah. Ketiga, koruptor. Orang kaya apa orang miskin? Orang miskin nyolongnya pisang.
singkong sama sendal jepit di masjid. Itu orang miskin. Orang kaya nyolongnya cara orang kaya nyolong pinter Pak sekarang Pak. Bikin proposal ke negara, menganggarkan 12,7 miliar untuk acara sosial. Dia datang ke lembaga keagamaan, ngomong sama pimpinannya, Ustadz lagi bangun apa? Lagi bangun kelas. Berapa butuh duit? Ya 2,7 miliar. Ya udah Pak Ustadz, minta rekening, nanti kita transfer 2,7 miliar. Ditransfer 2,7 miliar. Ternyata proposal yang dia minta ke pusat 12,7 miliar. Laporan yang masuk ke pusat 12,7 miliar, uang yang dia salurkan cuma 2,7 miliar. Ini malingnya canggih. Cerdas dia berarti. Ada nggak maling yang bodoh? Nggak ada Pak. Rata-rata koruptor SH semua. Sarjana halusinasi. Ya, itu orang diuji oleh Allah, duit banyak tapi maksiat juga banyak. Kemudian yang kedua, ujian dari Allah, punya banyak anak. Banyak anak nikmat betul, tapi aslinya banyak anak adalah ujian. Anak itu amanah dari Allah, betul. Ya kita diuji mampu nggak jalankan atau jaga amanah yang dikasih. Orang tua zaman sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, dia suruh anaknya ngaji, orang tuanya nonton sinetron. Anaknya disuruh ke masjid, nak ngaji, orang tuanya di rumah. Sholat ke masjid lu tong, orang tuanya sholat di rumah. Kalau sholat, kalau enggak. Saya pernah nemuin soalnya anaknya ke masjid, sampai masjid nangis. Kenapa nangis? Saya bilang dimarahin ibu. Kenapa emang? Suruh ke masjid. Terus ibunya mana? Di rumah. Pulang habis sholat maghrib, saya antar tuh anak pulang, emaknya santai banget makan indomie, nonton sinetron. Lakinya ada di situ lagi. Itu kan luar biasa. Banyak anak ujiannya juga banyak. Kafa bil mar'i ithman ayyah bisa amma yamliku qutah. Bakal jadi dosa kalau tidak menjaga atau memberikan makan amanah yang Allah kasih. Banyak orang banyak anak. Jadi kadang Allah tuh disalahin lagi Pak. Yang bikin anak dia, yang kawin dia. Ketika dia nggak bisa kerja, yang disalahin Allah Pak. Ya Allah, begini amat hidup saya. Padahal kalau dirunut, dia waktu suruh sekolah sama orang tuanya dia main. Suruh ngaji sama orang tuanya dia main. Suruh bangun skill sama orang tuanya dia nggak bangun skill. Ketika hidup sudah susah, yang disalahin dua Pak. Pemerintah, kalau enggak Allah sudah. Waktu muda tidak dimanfaatkan dengan baik, ketika susah menyesal, ada aja yang jadi kambing hitam. Banyak anak itu artinya banyak ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Nabi Yusuf dulu ketika jadi pejabat, masuk penjara dulu baru jadi pejabat. Orang sekarang jadi pejabat dulu baru masuk penjara. Orang dulu diberi amanah jabatan nangis, pusing, stres. Orang sekarang ketawa sambil bikin syukuran tumpengan. Bayangin, dikasih jabatan ujian dari Allah malah tumpengan, ketawa, girang, pelukan sama ya Allah.
Padahal jabatan itu ujian. Syekh Ali Jum'ah di Mesir, Pak, jadi Majlisus Syura, Dewan Perwakilan Rakyat, bukan karena mencalonkan diri, tapi karena didemo oleh masyarakat maju jadi DPR. Didemo. Kalau Anda tidak maju sebagai Majlisus Syura, maka kami tidak akan berhenti demo. Syekh Ali Jum'ah dibegitukan oleh masyarakat 2 minggu nangis nggak berhenti, Pak. 1, beliau nangis ini amanah terlalu berat. 2, beliau nangis khawatir orang yang demo ini kena sakitkah. Di jalan, Pak, demo berharap Syekh Ali Jum'ah mau jadi Majlisus Syura. Kalau kita di Indonesia, Masya Allah, orang yang nyalonin diri jadi gubernur diminta apa maksa, Pak? Nah, biallahu alam. Yang jelas diberi jabatan masih bisa tertawa, itu luar biasa. Diberi jabatan pas menang girang itu canggih. Dia tidak tahu padahal itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apakah mereka juga tidak tahu, mereka yang diberikan amanah kemudian meninggal. Setelah meninggal ternyata tidak berlaku adil kepada masyarakat. Allah bilang lewat lisan Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau? Illa haramallahu alaihil jannah. Diharamkan orang model itu masuk ke dalam surga. Pak, semua pejabat yang tidak adil di akhirat itu, dia jalan di pundaknya itu ditaruh kayu bara yang beratnya luar biasa, ditaruh di pundaknya 1 batang. Jalan 1 langkah ditambah 1 batang, jalan lagi tambah 1 batang. Bara di bawah itu ngelelehin kulit, daging, tulang. Bara kedua ikut ngelelehin tulang, sisa. Habis badan meleleh, dibalikin lagi sama Allah. Ditaruh lagi, meleleh lagi, ditaruh lagi, meleleh lagi. Begitu seterusnya. Pemimpin yang tidak berlaku adil. Kalau ada di Indonesia pemimpin yang ketika maju didemo oleh masyarakat seutuhnya, itu kayaknya luar biasa ya. Pemimpin yang ketika terpilih malah nangis sesenggukan, itu kayaknya luar biasa. Ini ketika kepilih malah tos. Tahu tos, Pak? Tahu tos? Tos begini sama temennya, saking senengnya jadi pejabat. Makanya Indonesia tidak beres-beres. Jadi pejabat girang gimana? Kemudian punya istri cantik, suami tampan, itu nikmat atau ujian? Ujian, Pak. Istri kebangetan cantik, itu istri di penjara, Pak, di rumah. Karena takut digodain orang. Punya suami kebangetan tampan, istri di rumah, suami kerja, khawatir aja bawaan. Istri paras cantik, suami paras tampan, anak parasnya bagus, itu termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang cerdas, diberi kecerdasan oleh Allah, itu nikmat atau ujian? Kecerdasan, Pak. Kecerdasan itu ujian, Pak. Kenapa kecerdasan ujian? Tadi saya sudah sampaikan, penipu itu orang BODOH apa orang CERDAS? Penipu, Pak. Cerdas. Tidak ada penipu yang BODOH. Semua penipu cerdas, pintar.
Penipuan yang ramai di TikTok sempat viral itu pelakunya orang cerdas. Dia bikin manipulasi segimana bentuknya sampai orang percaya bahwa itu bukan penipuan. Namanya taqrir. Yang kedua ada namanya ghaben. Ghaben itu penipuan yang dilakukan oleh orang yang otaknya cerdas. Apa contohnya? Jam tangan, Pak. Jam tangan. Jam tangan yang 20.000 sama jam tangan yang 1 miliar, bedanya apa, Pak? Hah? Merek sama bedanya merek, ya toh? Kenapa bedanya merek? Karena di dalamnya ada ghaben. Padahal sama-sama jam, sama-sama menunjukkan waktu, Pak. Kok bisa ada yang 20.000, ada yang 1 miliar? Yang 20.000 yang dia jual jam, yang 1 miliar yang dia jual emosional. Tas di Jogja, tasnya bagus, bahannya kulit, jahitannya paten. Harganya 175.000, paling gede 890 ribuan, menjelang 1 juta. Ada tas yang sama modelnya, jahitannya sama, rapihnya, bahannya sama, bagusnya. Tas yang kedua harganya 500 juta. Apa beda tas Jogja sama tas yang mahal ini, Pak? Sama-sama untuk naruh barang. Yang satu jual tas, yang satu jual emosional. Ini orang yang mampu bikin seperti ini adalah orang yang cerdas. Dan kecerdasan yang Allah berikan kepada dia itu ujian, karena melambungkan satu barang dengan harga yang sangat tinggi. Padahal dia harganya tidak perlu terlalu tinggi. Kalau kita istilahnya ada merek, ada harga, padahal sama. Yang ketiga, riswah, suap menyuap nggak mungkin dilakukan oleh orang BODOH. Iya, ada saya punya murid, Pak, ketangkep tangan KPK. Tidak mungkin murid saya ini dijadikan kambing hitam, melainkan yang menjadikan dia kambing hitam pasti orang yang cerdas. Cerdas luar biasa. Proses perjalanan dia saya tahu betul sampai akhirnya ditahan. BAP-nya saya tahu betul. Saking cerdasnya, kita yang kalah cerdas nggak bisa melawan. Kita hanya mampu gimana caranya hukuman yang 20 tahun bisa berkurang jadi 3 tahun, 4 tahun. Itu saja. Tapi tetap ditahan. Pelaku tertingginya masih makan di restoran. Pimpinan tertingginya masih enak di restoran makan. Artinya ini tidak mungkin dikerjakan melainkan oleh orang yang cerdas. Kemudian ihtikar. Ihtikar itu menimbun barang. Dulu sempat kan langka beras, minyak, sempat juga langka gula. Gas kemarin nggak langka, nggak. Gas ada, nggak langka. Tapi yang langka itu sempat dulu tuh minyak, sempat dulu tuh ihtikar itu gula. Ini nggak mungkin dikerjain oleh orang yang tidak cerdas. Kecerdasan yang ada sama dia itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami yang beralasan poligami atas nama sunnah itu ujian. Artinya suaminya cerdas, ngomong sama istrinya, mamah mau surga nggak? Kenapa emang izinkan ayah nikah lagi? Nggak mungkin kalau suami nggak cerdas ngomongnya begitu. Dia rayu istrinya, dia ngomong surga, ngomong keindahan, ngomong
kepatutan, ngomong daripada saya berzina, bla bla bla, itu cerdas. Tapi kan kecerdasan itu ujian. Suami yang kurang cerdas tidak akan bisa merayu istrinya untuk nikah lagi, Pak. Sedangkan itu ujian. Kemudian ada ujian yang tidak enak. Apa? Yang pertama, istri rewel. Istri ngomel aja tiap hari. Ini juga ujian, tapi kurang enak. Kemudian anak bandel. Kemudian uang sedikit. Kemudian kerjaan sulit, punya tetangga reseknya luar biasa. Kemudian saudara iri dan dengki, ini ujian yang tidak enak. Intinya adalah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ujian itu tidak selamanya nggak enak. Bisa jadi sesuatu yang enak itu adalah ujian kepada kita orang Islam atau umat muslim. Kemudian yang kedua, musibah sesuatu yang tidak enak yang disebabkan oleh tangan kita sendiri. Adanya banjir karena apa, Pak? Buang sampah sembarangan. Lahan tempat air mengalir semakin sempit. Lahan tempat menampung air dikuruk. Air tempat diserap oleh tanah, pohonnya ditebangin, nggak ditanam lagi. Ini sebab alam apa sebab tangan? Tangan, Pak. Kali yang awalnya gede jadi kecil, dibangunin tempat tinggal di bantaran sungai. Laut yang harusnya jaraknya luas diperkecil, dibangun reklamasi. Pohon yang harusnya menahan tanah, pengikat tanah yang bisa airnya tuh diserap ke dalam tanah, ditebang, pohon itu mati, nggak ditanam lagi, akhirnya jadi banjir. Orang yang tinggal di pinggiran sungai, saya pernah nonton konten namanya Pandawara, Pak. Konten bersih-bersih di orang Indonesia. Dia sempat bikin video mata-matain kenapa sungai di Jakarta kotor. Emang apa bahasanya? Bahasa kasarnya sih, otaknya orang Indonesia nggak dipakai gitu. Bahasa kasarnya ya. Bahasa halusnya tidak menjaga kebersihan. Kenapa? Kasur kapuk dilempar ke dalam sungai. Itu bagaimana kita mempergunakan kecerdasan, kan tidak ada. Kurang disiplin. Dia tinggal di pinggiran sungai. Lebih cerdasnya lagi, organisasi bersih-bersih ini, ada sungai, nggak apa-apa biar. Ada sungai yang kotor, sampahnya di mana? Warga yang buang sampah bukannya ngebersihin ini sungai, malah lapornya ke organisasi kebersihan. Itu luar biasa. Padahal ini organisasi bukan pemerintah, bukan apa, tapi dia kesadaran sendiri. Pernah divideoin di 3 titik wilayah, Pak. Enak banget ya, orang itu saya nonton, Pak. Dia tinggal di samping sungai, dibikin lubang di tembok rumahnya, dikasih plastik, itu lubang buat ngarahin plastik yang dia buang, Pak. Bukan di tembok nih, dibikin lubang, itu ada kayak kain terpal, Bos, turun. Jadi orang lempar plastik kayak lempar bola basket kayaknya itu. Plok terus sampah datang, plok terus sampah datang, dan banyak sekali. Itu menyebabkan banjir. Ada lagi orang bawa mobil kolbak isinya sampah. Kirain mau berhenti ke tempat pembuangan sampah, kelihatan sama di videoin orang, dia mampir di samping kali, buang sampahnya ke kali. Itu kalau terjadi banjir,
nama banjir itu adalah musibah. Musibah sesuatu yang disebabkan oleh tangan-tangan kita sendiri, Pak. Longsor tanah karena serakah, perceraian karena amarah, kemiskinan karena kemalasan. Ada ndak orang miskin yang jadi kaya? Banyak. Ada ndak orang miskin yang tidak mengenyam pendidikan bisa kaya? Ada, Pak. Saya bisa nunjukin Bapak dengan orangnya. Jamaah kita di Cipadu, saudara bertujuh, beras cuman berapa? Seliter, kayaknya nggak sampai seliter. Itu satu keluarga makan cuman dapat satu kepel nasi. Tapi nih anak nggak malas, merantau dari Padang ke Palembang, dari Palembang merantau ke Jakarta. Sekarang dia punya bisnis yang sehari, saya udah pernah lihat, Pak, catatan keuangan dia. Bulan lalu saya tuh ketemu dia juga. Satu hari toko pertama 312 juta, toko kedua 202 juta, toko ketiga 104 juta dalam satu hari, Pak. Sebulan. Masya Allah, kalau sebulan ya itu biasa kayaknya. Saya ngeliat kwitansinya. Kan saya diajak makan siang sama beliau, karena beliau baru bangun rumah segede gaban. Habisnya 12M tuh rumah. Ketika makan siang lagi santai ngopi-ngopi, habis asar karyawannya datang satu persatu laporan hasil penjualan. Ya itu yang saya lihat nominalnya per hari ini. Ini per bulan, Pak Haji? Enggak, Pak Ustaz. Hari ini katanya. Dari yang dulu makan satu piring 1 liter dibagi 7, satu kepal doang makan, sekarang jadi orang paling kaya. Artinya kemiskinan bukan salah orang tua dulu, bukan. Ustaz, saya miskin gara-gara bapak saya dulu nggak sempet nyekolahin, nggak sempet ini, nggak sempet itu, hidup susah, bla bla bla. Banyak orang yang hidup susah jadi kaya. Kemiskinan, musibah kemiskinan itu kan bisa jadi lahir karena kemalasan. Sebab kita sendiri. Kecelakaan karena ketidaksabaran. Kenapa orang naik motor ngebut nggak beraturan, ketika jatuh yang luka dengkul bukan kepala, Pak. Yang pertama kali nyentuh aspal dengkul bukan kepala. Kadang orang yang ngebut naik motor emang otaknya di dengkul, Pak. Jadi yang luka dengkulnya duluan, baru kepala. Kecerdasannya pindah ke dengkul, baru kepalanya rusak. Ini bukan bahasa kasar ini memang menceritakan. Helmnya ditaruh di sini. Helmnya ditaruh di siku. Bener, Pak. Helmnya ditaruh di siku. Jadi ya itu, musibah terjadi karena kelakuan kita sendiri. Perempuan-perempuan yang depresi karena hamil di luar nikah, ya karena kelakuan dia sendiri. Bapak-bapak tolong, ibu-ibu tolong yang punya anak perawan, jangan diizinkan dengan atas nama legalitas pacaran, asal pacarannya di rumah, jangan. Saya pernah betul-betul emosi ketika dengar ada jamaah cerita. Saya tanya, kok ibunya ngebiarin anak perawannya jalan sama laki, kelihatan sama mata saya. Bu, kok anaknya dibiarin? Gak apa-apa Ustaz, dia kan pacaran masih kelihatan sama saya. Itu yang kelihatan, di belakang dia bagaimana? Saya sudah wanti-wanti ibu, nanti kalau kebablasan ibu yang menyesal. Pas anaknya kebobolan datang ke rumah saya baru curhat, Ustadz, andai saya dengerin omongan Ustadz dulu. Andai anaknya sudah hamil, terus mau gimana?
Katanya nggak apa-apa pacaran asal kelihatan. Nggak bisa. Hamil di luar nikah musibah karena perbuatan dia sendiri. Judi online akhirnya pinjol, itu musibah atau ujian? Musibah Pak, karena kelakuan dia sendiri. 2 minggu yang lalu ada remaja datang ke saya, Pak Ustadz, tolongin saya, kenapa? Saya butuh orang yang bisa minjemin saya duit. Berapa Bang? Saya bilang 50 juta Pak Ustadz. Untuk apa segede itu? Mau bayar hutang Pak Ustadz. Jujur sama saya bilang, hutang apa? Ustadz, saya punya hutang pinjol gara-gara main judol. Pinjaman online gara-gara judi online. Ini namanya musibah. Yang terakhir namanya azab. Azab ini tidak untuk orang mukmin. Ingat, azab bukan untuk orang mukmin, tapi azab diperuntukkan untuk orang kafir. Jadi jangan lagi pakai kalimat kita muslim tiba-tiba tertimpa satu masalah, wah gua lagi diazab nih, jangan. Karena azab itu khusus untuk orang kafir. Jika masalah itu karena perbuatan kita sendiri, namanya musibah. Jika hal itu menyenangkan bisa jadi ujian, jika tidak menyenangkan bisa jadi ujian. Azab untuk orang kafir. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya ujian bisa hal yang menyenangkan, bisa hal yang menyakitkan. Musibah terjadi karena perbuatan kita sendiri. Azab sesuatu yang terjadi karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya zaman Nabi Nuh banjir bandang, itu ujian musibah atau azab? Azab. Zaman Nabi Musa Fir'aun tenggelam, ujian musibah atau azab? Azab. Zaman Nabi Lut diterbalikan tanahnya, ujian musibah atau azab? Azab. Kaum Pompei, tahu kaum Pompei yang LGBT, yang akhirnya gunung meletus, dia jadi patung semua, dibekukan oleh patung, jadi patung. Itu ujian musibah atau azab? Yang kemarin bilang pengen bakar Palestina, tiba-tiba kebakaran, ujian musibah atau azab? Azab. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang disampaikan bisa bermanfaat. Sebelum saya tutup, adakah yang ingin bertanya?